pagebluk yang melanda negeri Amarta itu ujian atau azab Kakang Semar. Ladalah elak tenan. Kaula tidak bisa memberi jawaban, Doro. Mari, Doro, kita bersama-sama membuka kitab suci Al-Quran. Subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar Allahu akbar Allah. Di dalam kitab suci Al-Quran surat Al-Kahfi ayat 17, Doro, Allah Azza wa Jalla berfirman, wa taro samsa idza tala'at tazawaru an kahfihim dzatal yamin wa idza gharabat tuqriduhum dzatas simal wa hum fi fajwatin min dzalika min ayatillah may yahdillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyam mursida. Ayat menika nerangaken bab ilmu Gus, dipun terangaken Gusti Allah kanthi peragaan pasti alam. Mari kita simak, Gus. Manakala matahari terbit, maka sinarnya masuk ke dalam gua dan mentok ke arah kanan. Namun Gus, begitu sore hari, matahari mau tenggelam Gus, sinarnya masuk ke dalam gua dan mentok ke arah kiri. Itu semua mengandung maksud Gus, sebagaimana peristiwa di gua selanjutnya Gus, di dalam surat Yunus ayat 5 Allah ngendika huwallazi ja'ala syamsa diya'an wal qamara nuran. Dari dua ayat itu Gus, apabila pasti alam, matahari, rembulan, bumi, dengan sinar dan cahaya pantulan dari bulan yang berasal dari matahari, maka ketika tanggal 15 Gus, di malam seperti ini,
cahayanya memantul ke arah bumi. Titik singgung antara sinar yang masuk di pagi hari dan sore hari ketemu dalam satu titik. Maka titik itu Gus kita beri nama titik A. Kemudian yang masuk ke arah kanan kita beri titik B. Dan ketika sore kita beri titik C, yakni menjadi sudut bumi. Maka dari begitu arah panahnya menjadi jelas. A, B, C. A, C. Itulah Gus nurun. Namun perlu diingat Gus, bahwa sinar tadi punyai tembusan. Tembusan yang berada di titik B menembus ke titik D dalam dinding goa. Yang di titik C juga menembus ketemu ke dalam titik D. Sehingga menjadi sudut B, D, C. Lengkapnya menjadi A, B, C, D, Gus. Seperti prisma berlian. Hal ini akan sangat jelas Gus apabila kita melihat dari gua waktu pagi maupun sore ketika sinar matahari masuk ke dalam gua. Namun perlu hati-hati Gus, sebagai perumpamaan dari sudut mana kita memandang. Sebab kalau kita salah dalam melihat peristiwa pasti alam, jadi kebalik-balik Gus. Iya Kakang Semar, saya simak dengan seksama. Injih, matur nuwun. Selanjutnya Gus yang perlu diperhatikan, BDC itulah nurin, ABC cahaya terang, BDC kegelapan. ABCD itulah al-haq Gus, al-haqqu mir rabbika. Begitu Kakang Semar, sangat jelas saya menerima informasinya. Selanjutnya Gus, kalau kita pakai yang namanya ilmu cermin, dari sinar A ke B itu ada yang menembus lurus namun patah-patah. Tembusannya itu sebanding dengan garis AB, sehingga satu garis lurus patah-patah itu jatuh, kita beri nama titik C absen. Kenapa Kakang Semar beri titik C absen? Oh, inilah Gus. Pekerjaan iblis laknatullah. Terus diyuharifunal kalimah ABCD al-haq itu Gus. Sehingga yang objektif ABCD, C-nya ini
Dipengkalkan Gus, ditelikungkan, dibanting kayak orang main judo, sehingga C-nya itu mencelat ke titik C absen. Dari A, B, garisnya tegak lurus, tidak patah-patah. Dari B ke C absen, garisnya putus-putus. Padahal Gus, bahwa B sebagai pantulan cahaya terang, itu selalu memberi pantulan ke bumi. Namun karena buminya menjadi bayangan karena titik-titik, menjadi gerhana matahari Gus, menggelap. Inilah yang di dalam surat Al-Fatihah frase akhir dari ayat ke-7 disebut Al-Maghdub. Yang satu lagi Gus, ora terima membuat maghdub, terus merekayasa membuat makar. A, B, C, D yang sudah objektif hak, satu diputar menjadi maghdub, satu lagi diputar menjadi dhalin. Dengan cara sama Gus, sinar A ke C itu tembusannya patah-patah lurus ke dalam goa, yang panjangnya sama namun patah-patah Gus. Sudut B sebagai sunnah Rasul uswatun hasanah. Witudi yuharifunal kalimah, dipengkolkan, dicampur aduk, ditambah-tambahi, dikurang-kurangi, dipotong-potong, sehingga B-nya ini menjadi B aksen. Bayangan Gus. Sehingga dari A, C, dan B absen lurus. Itulah gerhana rembulan Gus. Sehingga surat Al-Fatihah Allah mengabadikan pekerjaannya iblis dalam bidang ilmu. Ajaran Allah yang hak dobrak-abrik sedemikian rupa diabadikan Allah menjadi ajaran maghdub dan dhalin. Maka frase ayat 7 ada satu kata ghairil maghdub walad dhalin. Itulah Gus, ajaran Allah Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Setelah 14 abad lebih menjadi tidak jelas Gus. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Allahu Akbar. La haula wala quwata illa billah. Allah, Allah, Allah.
tergetar kolbun Janaka. Berdegup kencang jantungnya, merinding seluruh bulu roma. Terbuka kesadarannya, seperti ada setetes air kehidupan yang menimpa ubun-ubunnya. Seterusnya menjadi seperti getaran arus listrik yang muncul dan mengalir ke seluruh jiwa raganya. Dingin, sejuk, rasa nyaman, harmoni dalam jasmani dan rohaninya. Pengalaman seperti itu dulu pernah ia rasakan pula saat ia berpapasan dengan sosok berjubah putih, berbadong segitiga warna putih. Ia ketakutan, mau lari menghindar, tapi tidak jadi. Dalam kolbunya tersirat, kalau aku lari menghindar, maka aku pengecut atau bahkan munafik. Oleh sebab itu lebih baik berani menghadapi, meskipun harus mati, daripada hidup hanya menjadi budak iblis. Laknatullah. Akhirnya dari dalam kolbunya muncul Quran surat Al-Fatihah, lengkap 7 ayat sekaligus kandungan maknanya. Kolbunya bergetar, jantungnya menggeletar, maju tak gentar. Saat berpapasan, suara kilat pun menggelegar. Keadaan seperti itu terjadi lagi ketika di tanah seberang, diracun kopi hitam hingga bonjrot dan muntah darah. Nyawanya pun hampir melayang. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Eling-eling watak satriya utama kang tansah pasrah sembelih dedepe ing ngarsane Gusti kang akarya jagat. Tansah laku utama selalu ngalah tinimbang congkrah, sebab menjaga agar jangan mengumbar hartaning nafsu amarah bubrah. Welas asih mring sesami titah, ikhlas jujur apa anane, iso ngrumangsani jejering titah sawantah yang menjadi bagian dari umat Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak marah, membenci, atau bahkan mendendam, maka tanpa terasa brol mengucur deraslah air mata membasahi kedua pipinya hingga berjatuhan di atas tanah Jawa Dwipa. Beberapa saat kemudian terdengar kumandang adzan